Mari kalian minta kita siapkan batin dan jasmani dengan penuh sukacita agar mendapat manfaat terbaik dari mendengarkan Dhamma Desana hari ini. Mari kalian minta semua kita beranjali sambil menyambut kehadiran Bante Keminda. Wandami Bante Keminda. Ya, Sukihotu semuanya. Wandami Bante, selamat datang di kelas Abhidhamma Online pada pagi hari ini. Untuk membuka kelas pagi ini, kita akan memulai dengan mengucapkan permohonan Tisarana dan Pancasila yang akan dipimpin oleh Saudari Natalia. Kepada Saudari Natalia, kami persilahkan. Wandami Bante, Sukihontu kalian namita, mari kita bersama-sama memohon bimbingan Tisarana dan Pancasila kepada Asin Keminda. Bante, saya memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya. Dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah, phala, dan dhamma mulia yaitu nibbana. Ahang bante, tisaranena saha, Pancasilang, Dhammang yacami, Anugahang katwa, Silang detha, me bante, dutiyampi, ahang bante, tisaranena saha, Pancasilang, Dhammang yacami, Anugahang katwa, Silang detha, me bante, tatiyampi, ahang bante, tisaranena saha, Pancasilang, Dhammang yacami, Anugahang katwa, Silang detha, me bante. Yamahang wadami tang wadeda. Ama bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami.
Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sangham saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gahanang paripunnang. Ama bante. Anati pata wera manisika padang samadhiyami. Panatipata wera manisika padang samadhiyami. Adina dana wera manisika padang samadhiyami. Adina dana wera manisika padang samadhiyami. Kame sumicacara wera manisika padang samadhiyami. Kame sumicacara wera manisika padang samadhiyami. Musawada wera manisika padang samadhiyami. Musawada wera manisika padang samadhiyami. Surame raya majak pamadatana wera manisika padang samadhiyami. Surameraya Majapamadhatana wera manisika padang samadhiyami. Idam me punyang. Idang me punyang. Asawakaya wahang. Asawakaya wahang. Otu. Otu. Idang me silang. Idang me silang. Nibanasa. Nibanasa. Acayo. Acayo. Otu. Otu. Di sarane nasa Pancasila damang sadukang katua pemadina sampatida. Ama bante. Sadu, sadu, sadu. Anumodana bante. Baik, wandami kepada para bante, sugihontu para samanera, seyale, upasaka dan upasika sekalian. Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik pagi hari ini, sehat, damai dan bahagia. Pada pagi hari ini kita kembali meneruskan pelajaran kita di bab ke-9. Ini adalah kelas yang ke-8 ya. Bab 9 dari kitab Abhidhamma Dasanggaha ya. Saya minta saja langsung petugas untuk menampilkan slide-nya ya. Jadi masih di Vipassana Kammadhana ya, itu subjudulnya, yaitu subjek-subjek meditasi untuk Vipassana atau subjek meditasinya Vipassana gitu. Untuk dannya itu kadang di dalam bahasa Pali itu bisa saling menggantikan gitu. Kita akan diajarkan oleh guru-guru kita tentang terminologi. Yang pertama adalah wimokha, itu bahasa Pali yang terakhir itu tayo wimokha. Ya, A-nya panjang karena plural, kalau pendek berarti A-nya pendek saja. Kalau tunggal berarti A-nya pendek saja. Wimokha itu wimokha. Wimokha di sini diartikan sebagai pembebasan, ya.
Walaupun kadang di teks-teks itu makanya saya sering kan menyampaikan kan ya, bagi siapapun yang ingin atau berharap bisa membaca kitab komentar dan kitab subkomentar, maka syaratnya tidak hanya paham bahasa Pali saja. Ya, meskipun katakanlah Anda itu paham bahasa Pali, tetapi Anda tidak paham Abhidhamma, maka akan sulit sekali untuk bisa membaca, memahami penjelasan di kitab komentar dan kitab subkomentar. Pengalaman saya yang menulis 10 atau 11 buku ya, saya menulis itu telah membawa saya ke pemahaman yang demikian. Walaupun beberapa waktu yang lalu ketika saya bercakap-cakap dengan Seale Kemanyani, Seale bilang, lo nggak hanya Abhidhamma dong, berarti keseluruhan Tripitaka harus paham, termasuk Winaya Pitaka. Ya, mungkin Seale benar begitu ya, saya miss that point gitu. Memang benar, kadang pemahaman Winaya juga dibutuhkan gitu. Artinya sebenarnya ya waktu itu saya sampaikan ke Seale, ya apapun yang sudah kita pelajari di tingkat S1 di ITBMU itu dibutuhkan, karena di sana kita memang benar-benar diajarkan untuk memahami kitab suci begitu ya. Jadi tidak hanya bahasa Pali, tetapi pemahaman kitab secara menyeluruh itu diperlukan. Abhidhamma atau kata Seale ditambah Winaya Pitaka juga. Ya, kenapa saya menyampaikan hal ini? Ya satu, supaya yang lain termotivasi ya. Tidak hanya termotivasi untuk belajar bahasa Pali saja, tetapi juga termotivasi untuk belajar Abhidhamma ya. Karena tanpa Abhidhamma Anda itu nanti hanya ibaratnya kita ini membaca satu buku tentang ilmu pengetahuan yang kita nggak paham. Katakanlah tentang teori fisika yang ada di antariksa atau apa begitu ya, yang kita nggak paham, kita membacanya pun bingung, kira-kira begitu ya. Nah, kenapa saya sampaikan hal ini? Karena kadang kata wimoka itu juga bisa berarti jana. Jadi pembebasan dalam artian pembebasan dari rintangan-rintangan batin begitu. Ya, atau bahkan kalau merujuk ke arupa jana, wimokanya itu adalah pembebasan tidak hanya dari rintangan batin tetapi juga dari segala hal yang berbau materi atau rupa gitu ya. Nah, tetapi di layar Anda ketemu terminologi wimoka itu khusus tentang pembebasan dari samsara sebenarnya ini ya. Jadi ada 3 pembebasan, yaitu untuk sementara saya terjemahkan. Nah, Anda bisa hafalkan bahasa Palinya dulu. Yang pertama itu sunyata, bukan sunyato tapi sunyata. Begitu Anda cabut satu-satu tidak di dalam kalimat maka dia kehilangan grammarnya. Jadi sunyata gitu. Kemudian yang kedua adalah wimoka gitu. Sunyata wimoka. Kemudian yang kedua animita wimoka. Yang ketiga apanihita wimoka. Itu 3 jenis wimoka atau pembebasan ya. Saya ulangi, ada 3 jenis bahasa Palinya. Sunyata wimoka. Yang kedua adalah animita wimoka. Yang ketiga adalah apanihita wimoka ya. Saya terjemahkan untuk sementara. Yang pertama, sunyata wimoka adalah pembebasan, yaitu kekosongan. Animita wimoka, pembebasan, yaitu ketiadaan tanda. Animita, Anda udah ketemu kata nimita kan, sekarang ditambah negasinya gitu. Animita ya, pembebasan yaitu ketiadaan tanda. Kemudian apanihita itu ya. Apanihita itu sebenarnya panihita plus negasi juga, tapi jadi double P begitu, gitu. Apanihita wimoka, pembebasan yaitu ketiadaan keinginan gitu ya. Jadi yang pertama adalah sunyata wimoka, animita wimoka, apanihita wimoka. Itu terminologinya. Saya sarankan Anda untuk menghafalnya ya. Terminologi itu
sangat penting untuk dihafal begitu ya. Nah, Wibawinidika menjelaskan begini, disebut sunyata. Kita udah sering mendengar kata sunyata kan? Di Mahayana juga mempunyai term sunyata yang saya tidak tahu maknanya apa ya, karena ya saya belajar Theravada. Tetapi di Theravada kekosongan atau sunyata ya disebut kekosongan karena keadaannya yang kosong dari diri gitu. Itu atta sunyataya sunyato bahasa Palinya ya. Ini adalah kekosongan karena keadaannya yang kosong dari diri, atau karena kekosongan dari diri juga boleh diterjemahkan seperti itu. Itu ya. Ya, kadang di kitab Abhidhamma yang lain saya rasa juga sunyata dijelaskan sebagai kekosongan dari anicca, dukkha dan anatta. Gitu. Tapi di sini Wibawinidika menjelaskan pembebasan ini adalah lebih ke atta sunyataya sunyato ya. Ini atau disebut kekosongan karena kekosongan atau ya karena keadaan yang kosong dari diri atau karena kekosongan dari diri sama saja. Kemudian pembebasan atau wimoka itu disebut demikian dalam arti pelepasan dari belenggu dan lain-lain gitu ya. Sangyo jana dihi wimucana dena wimoko gitu. Jadi kita udah belajar belenggu kan, ingat belenggu itu selama belum bisa dihancurkan ya kita masih akan terbelenggu pada samsara. Ya, ibaratnya kita di borgol, satu borgol ada di lengan kita, satu borgol ada di samsara, maka kemanapun kita lari nggak akan bisa lepas dari samsara. Ya, kalau mau lepas dari samsara, ya borgolnya harus diputuskan, dipatahkan. Itu bagus ya. Kemudian yang kedua adalah next slide, ketiadaan tanda animita. Disebut demikian karena ketiadaan tanda kekekalan dan lain-lain ya. Jadi ini dipisahkan di sini ya. Kekekalan termasuk di animita, ya, ketiadaan tanda kekekalan dan lain-lain gitu. Dan lain-lainnya saya lupa. Mudah-mudahan nanti dijelaskan di belakang di kitab Wibawinidika ya. Kemudian yang ketiga apanihita, disebut ketiadaan keinginan karena ketiadaan aspirasi yang dinamakan nafsu kehausan atau tanha, kebenaran mulia yang kedua, pada seseorang yang bertekad untuk mencapai nibbana gitu ya. Itu definisinya ya. Kemudian next slide. Sunyata nupasana itu terminologi juga itu. Sunyata nupasana, animita nupasana, apanihita nupasana, ceti tini wimoka mukani cak wedita bani. Berarti ada 3 pintu masuk untuk pembebasan atau wimoka yang seharusnya weditaba, seharusnya dipahami, yaitu yang pertama sunyata anupasana. Ya, kita udah sering ketemu kata anupasana ya, kontemplasi ya, yaitu berarti kontemplasi tentang kekosongan. Animita anupasana, kontemplasi tentang ketiadaan tanda, dan ketiga apanihita anupasana, kontemplasi tentang ketiadaan keinginan gitu ya. Next slide, nanti mungkin ada penjelasannya ya. Jadi sekarang ternyata di bagian berikutnya Wibawinidika menjelaskan apa yang kita pelajari minggu lalu. Yang pertama sila wisudi kan, ya ada sata wisudi. Anda masih ingat sata wisudi? Yaitu 7 wisudi, 7 kesucian kan, ya sila wisudi, cita wisudi, diti wisudi dan seterusnya. Nah sekarang ternyata di bagian ini kita diberikan penjelasannya gitu. Kadang jadi itu ada itu istilah ini juga terminologi sih bagi Anda yang serius ingin meningkatkan, mengeratkan bonding Anda dengan ajaran Buddha, maka silahkan menghafalkan terminologi itu 2 kata baris kedua dari bawah, catu pari sudi sila, itu terminologi. Seorang biku itu harus mempraktekkan, menjalankan catu pari sudi sila.
Catu itu 4, parisudi itu kayak kemurnian begitu ya, sila itu ya sila, mungkin nanti ada terjemahannya ya. Yang pertama catu 4 kan, berarti yang pertama adalah pati mokha sangwara sila, itu lihat yang pertama itu pati mokha sangwara sila, ini memang khusus untuk biku. Jadi biku itu harus menjalankan 4 sila ini. Yang pertama pati mokha sangwara sila, yang kedua adalah indriya sangwara sila, pengendalian indriya-indriya. Yang ketiga adalah ajiwa parisudi sila, yaitu sila tentang kemurnian penghidupan gitu. Pacaya yang keempat, pacaya sani sita sila, yaitu sila tentang yang berhubungan dengan pemakaian dari 4 kebutuhan pokok itu ya. Dari jubah, kemudian makanan, tempat tidur dan obat-obatan. Itu ada sila-sila yang harus dipraktekkan ya. Nah, jadi sila wisudi nama, karena kitab ini berbicara tentang biku, maka di sini dikatakan sila wisudi itu ya itu tadi 4 gitu. Kalau untuk umat ya mungkin 5 sila, 8 sila, 10 sila, 5, 8 gitu ya untuk umat ya. Kemudian next slide ada terjemahannya. Ya, tolong ditampilkan next slide. Layarnya kurang ini ya. Oke, saya bacakan saja terjemahannya. Bagaimanakah yang dinamakan kesucian sila adalah 4 jenis sila yang mengarah pada kesucian berikut atau catu parisudi sila tadi ya. 4 jenis sila yang mengarah pada kesucian berikut. Yang pertama, pati mokha sangwara sila adalah sila yang terdiri dari pengekangan di dalam peraturan-peraturan disiplin kebikuan atau disiplin kerahiban. Jadi biku, kalau untuk terjemahan baru saya nanti di Nisaya itu biku, saya terjemahkan jadi rahib laki-laki, karena saya ingin semaksimal mungkin menerjemahkan bahasa Pali ke dalam bahasa Indonesia. Kalau dimungkinkan saya akan pakai bahasa Indonesia, kalau tidak ya misalkan dhamma itu kadang sulit untuk diterjemahkan, maka mungkin bisa saya pertahankan tetap kata dhamma saja gitu ya. Jadi kerahiban berarti kebikuan gitu ya. Kemudian atau bikuni juga ada. Kemudian yang kedua adalah indriya sangwara sila, itu nomor 2, sila yang terdiri dari pengekangan indriya-indriya atau pengendalian indriya-indriya kita ya. Ini untuk biku. Yang ketiga adalah ajiwa parisudi sila, bahasa Palinya, atau di situ sila yang terdiri dari kemurnian penghidupan. Jadi seorang biku itu penghidupannya juga harus murni gitu ya. Banyak peraturannya, seorang biku tidak diperbolehkan meramal dan lain sebagainya begitu. Tidak boleh melakukan sesuatu hanya untuk imbalan ini dan itu, tidak boleh juga begitu ya. Jadi kita harus murni juga cara penghidupan kita ya. Begitulah kehidupan seorang biku gitu. Tidak boleh memberi kode tanda kepada umat untuk mendapatkan ini dan itu dan lain sebagainya gitu. Itu termasuk sila kita gitu. Kemudian yang keempat, ajiwa pacaya sanisita sila, yaitu sila yang berhubungan dengan penggunaan kebutuhan-kebutuhan pokok seorang biku. Seperti Anda ketahui ada 4 kan, jubah, kemudian makanan, kemudian tempat tinggal, dan juga obat-obatan gitu ya. Next slide, saya rasa saya berikan tuh definisinya patimokkha. Nah ya. Kalau Anda perhatikan di kelas ini saya selalu memberikan definisi-definisi gitu. Itu mempunyai tujuan sebenarnya ya, supaya agama Buddha ini di Indonesia makin kokoh ya. Semua gurunya disiplin menggunakan definisi-definisi yang ada di kitab suci ya. Makanya saya terjemahkan itu supaya Anda bisa pakai seandainya Anda adalah seorang guru yang mengajar gitu ya. Sebagai seorang guru, kalau saya menduga begitu ya, yang mendengarkan ceramah ini ada banyak guru yang mengajar dhamma. Saya akan sampaikan sharing saya kepada Anda ya. Sebagai seorang guru dhamma ya, dari pengalaman saya itu lebih nyaman
lebih membawa rasa sukacita kalau kita itu benar-benar hanya seolah-olah menyambungkan apa yang sudah diajarkan oleh Buddha dan para arahat, para guru di masa lalu. Artinya dengan kata lain kita hanya menyampaikan apa yang ada di kitab suci, dibandingkan kita berimprovisasi yang sering saya sebut sebagai berakrobat intelektual itu ya. Kenapa? Karena satu ya, kita akan terbebas dari penyesalan karena yang kita sampaikan adalah apa yang ada di kitab suci. Berbeda kalau yang kita sampaikan itu adalah ajaran kita sendiri, opini kita sendiri, pendapat kita sendiri. Saat ini mungkin kita belum tahu kesalahannya, cacatnya, tapi suatu hari nanti itu kita bisa jadi akan mengetahuinya. Dan ketika mengetahuinya kita akan merasa menyesal dan seterusnya memunculkan aku salah cita kan. Nah, atau juga belum tentu opini kita itu benar, ya, bisa jadi malah menjerumuskan yang mendengarkannya, dan kemudian bahkan mungkin gara-gara mendengarkan opini kita akhirnya murid kita mengikuti saran kita yang ternyata itu adalah karma buruk, bisa jadi kan, ya. Contoh Ajata 1 mengikuti Dewadatta, begitu kan, ya. Kemudian manfaatnya yang lain adalah ya dengan menyampaikan apa yang ada di kitab suci, murid-murid kita dipastikan mendapatkan ajaran-ajaran yang benar-benar diajarkan oleh Buddha, bukan ajaran kita gitu ya. Dan yang terakhir, dengan membudayakan, membiasakan kedisiplinan untuk mengajarkan kitab suci, maka secara perlahan-lahan ajaran Buddha atau Buddha Sasana ini akan stabil, akan kokoh di Indonesia. Ya, untuk saat ini belum stabil, belum kokoh karena kitab sucinya belum diterjemahkan ke seluruhnya ke bahasa Indonesia, sehingga hanya mereka yang paham bisa membaca menguasai bahasa Pali saja yang bisa membacanya. Kalau sebagian besar di Indonesia tidak menguasai bahasa Pali, sehingga akhirnya yang terjadi ya improvisasi tadi, akrobat intelektual itulah yang terjadi. Nah demikian tujuan saya memberikan definisi-definisi itu seperti yang di layar sekarang. Definisi itu saya beri warna kuning. Patimokkha, ya, patimokkha itu arti definisinya adalah yonang pati tang moketi apaya dihi duke hiti patimokkam. Membebaskan siapapun yang menjaganya dari apaya, ya, Anda tahu apaya kan, 4 alam apaya dan lain-lain. Artinya ketika seorang biku mempraktekkan patimokkha, kita itu dijaga oleh patimokkha itu supaya tidak jatuh ke apaya, atau juga menjaga dari penderitaan dan lain-lain. Itulah mengapa disebut sebagai peraturan-peraturan disiplin kerahiban itu, ya. Kalau Anda lihat terminologi bahasa Pali itu begitu kan, ininya kan yang berbahasa kuning itu patimokkam kan. Maka definisinya adalah yonang pati, itu patinya didefinisikan dulu, ya. Dan tang moketi, mokkanya ada gitu, ya. Selalu begitu, sering-sering seperti itu, gitu ya. Nah, itu adalah definisi patimokkha. Jadi sesungguhnya sama juga dengan Anda. Ketika Anda mempraktekkan sila Anda juga menjaga gitu dari apaya dan menjaga dari penderitaan dan lain-lain. Nah, patimokkha itu sendiri adalah sebenarnya juga disebut sebagai pengekangan, pengendalian. Makanya disebut patimokkha sangwara. Sangwara itu pengekangan, pengendalian, ya. Nah, patimokkha itu sendiri juga disebut sebagai sangwara atau pengekangan. Kenapa? Karena merupakan semua peraturan yang ada di dalamnya adalah merupakan pengekangan, ya. Pengekangan diri ya terhadap perilaku tubuh dan ucapan yang tidak baik. Ya, ingat, sila itu hanya mengendalikan perilaku tubuh dan perilaku ucapan. Perilaku mental tidak bisa dibersihkan lewat sila, ya. Perilaku mental dibersihkan lewat samadhi, ya. Tapi kilesa itu dibersihkan melalui panya. Makanya kan 3 latihan kita kan sila, samadhi, panya gitu, ya. Itu sistematika latihan yang diajarkan oleh Buddha. Sila dimurnikan dulu, perilaku tubuh dan lisan dimurnikan dulu, kemudian
batin dimurnikan, ditekan pancaniwarananya dengan samadhi, kemudian baru kilesanya setelah itu dihancurkan dengan kebijaksanaan atau vipassana gitu ya. Jadi patimokkha sangwara sila disebut patimokkha pun disebut pengekangan karena itu tadi mengendalikan perilaku tubuh yang tidak baik dan lisan yang tidak baik. Patimokkha juga disebut sebagai sila dalam arti karena siapapun yang mempraktekkan akan membuat perilakunya itu selaras dengan apa yang baik, dengan damak-damak yang baik atau damak-damak yang kusala gitu ya. Jadi itulah mengapa disebut patimokkha sangwara sila. Ada 3 komponen ya. Patimokkha, sangwara, dan kemudian yang ketiga adalah sila gitu. Kemudian yang sila yang kedua adalah indriya sangwara sila. Adalah sila yang berlangsung dengan kekuatan pengekangan indria-indria, termasuk juga di sini sebenarnya mengendalikan indria batin juga, dikendalikan saja gitu ya, supaya tidak terlalu liar gitu. Jadi indria sangwara sila itu Wibhawinidika menyebutkan tidak hanya pengendalian panca indera, tetapi juga pengendalian batin gitu ya. Yang dikendalikan apa sebenarnya? Ya mengendalikan mata ketika melihat objek, jangan sampai kita, kalau di teksnya itu jangan sampai ketika mata ini melihat objek, mata melihat ciri karakteristik dari objeknya, oh ini laki-laki, oh ini perempuan, kemudian habis itu ini ke detailnya, yang lebih detail lagi, oh rambutnya bagus ya, oh matanya indah ya, oh hidungnya bagus ya, oh dan seterusnya gitu. Tidak sampai seperti itu. Kita harus kendalikan ketika melihat objek ya hanya melihat objek bentuk saja gitu, dan seterusnya supaya tidak memunculkan kilesa gitu ya. Nah, sila yang terdiri dari kemurnian penghidupan, yang ketiga ajiwa parisudhi sila adalah sila yang berlangsung dengan kekuatan kemurnian mata pencaharian dengan meninggalkan penghidupan atau mata pencaharian yang salah ya, itu tentang kebikuan itu ya. Kemudian yang keempat, sila yang berhubungan dengan penggunaan kebutuhan-kebutuhan pokok adalah sila yang terdiri dari perenungan terhadap sesuatu yang berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan pokok seorang biku, ya, bahwa pemakaiannya itu untuk terus merenung bahwa semua kebutuhan-kebutuhan pokok, 4 kebutuhan pokok itu dipakai karena ada tujuannya, ya. Makanan kita makan juga karena ada tujuannya, supaya tubuh ini bisa bertahan, bisa terus melakukan praktek suci, brahmacarya, dan seterusnya. Nah, itu tadi adalah tentang sila wisudhi. Ya, kemudian tentang cita wisudhi, tolong next slide ditampilkan. Kesucian yang kedua setelah sila wisudhi adalah cita wisudhi. Ya, ya itu bahasa Palinya Anda hafalkan. Upacara samadhi, apana samadhi itu. Jadi dwi dopi samadhi cita wisudhi nama. 2 jenis konsentrasi berikut ini dinamakan cita wisudhi atau kesucian kesadaran, ya, yaitu konsentrasi akses dan konsentrasi absorpsi. Bahasa Palinya itu upacara samadhi dan apana samadhi ya. Apana itu absorpsi gitu. Jhana saya terjemahkan menjadi absorpsi meditatif itu ya. Dinamakan kesucian kesadaran karena ini adalah pembersihan kesadaran ya. Dengan demikian menghasilkan keadaan kesadaran yang bebas dari rintangan batin. Itu definisinya ya. Cita wisudhi dinamakan demikian atau ini adalah pembersihan kesadaran dari rintangan batin pancaniwarana sehingga kalau Anda mencapai cita wisudhi pada saat itu batin Anda benar-benar terbebas dari pancaniwarana, 5 rintangan batin gitu ya. Kemudian next slide tolong ditampilkan. Sekarang adalah wisudhi yang ketiga atau kesucian yang ketiga, yaitu didik wisudhi, itu yang tebal itu, kesucian pandangan ya. Itu bahasa Palinya Anda sudah sering ketemu sebenarnya di buku manual bab kedua tentang cetasika atau faktor mental. Saya memberikan 4
ini kan 4 cara menganalisis setiap cetasika itu kan, 4 batasan itu kan, yaitu 1 lakkana, 2 rasa, itu kalimat Pali yang baris pertama lakkana rasa, yang ketiga pacupadhana, yang keempat adalah padatthana, ya. Lakkana itu adalah laksana, rasa itu fungsi, pacupadhana itu manifestasi, padatthana itu adalah sebab terdekat kemunculannya. Jadi yang disebut didik wisudi, yang dinamakan didik wisudi atau kesucian pandangan adalah pemahaman tentang batin dan materi, ya, dengan kekuatan, atau sebenarnya dengan kekuatan, ini terminologi Pali sih, kata wasena itu saya pernah konsultasi dengan Bante-Bante di Myanmar. Ya, kita nggak bisa ini sih, kata wasena itu ya udah diterjemahkan saja dengan kekuatan gitu. Ya meskipun kadang maknanya menjadi sedikit aneh, tapi ya memang begitulah Pali gitu. Ya, jadi pemahaman tentang batin dan materi dengan kekuatan laksana-laksana mereka, artinya pemahaman melalui laksana-laksana mereka, dengan melihat karakteristik-karakteristik mereka, fungsi-fungsi mereka, manifestasi-manifestasi mereka, dan sebab-sebab terdekat kemunculan mereka. Itulah yang disebut kesucian pandangan. Ya, sulit ya bermeditasi. Baru sampai di didik wisudi saja kita sudah harus melihat karakteristik lakkana, rasa, pacupadhana, dan padatthana dari nama dan rupa. Begitu. Laksana, Wibhawinidika menjelaskan lakkana atau karakteristik sebagai berikut. Laksana adalah sifat alamiah yang umum untuk damak-damak, baik itu cita, cetasika, rupa. Begitu ya. Kemudian fungsi itu adalah tugas-tugas dari realitas hakiki tertentu, misalkan cita itu tugasnya apa dan seterusnya gitu. Manifestasi itu adalah ciri dari kemunculannya gitu ya. Tadi ada kalimat pemahaman tentang batin dan materi dengan kekuatan laksana-laksana mereka gitu. Itu artinya ketika Anda bermeditasi maka biasanya kan guru akan banyak teknik yang menyarankan kita untuk melihat pasak pancamaka itu ya. Pasak pancamaka itu adalah satu pancamaka, satu grup untuk diobservasi dengan kontak sebagai yang kelima. Lima dhamma yang diawali dengan kontak. Ya. Jadi kita biasanya diminta untuk mengamati pasak, wedana, sanya, cetana, kemudian ya pasak, wedana, sanya, cetana, winyana, begitu ya. Maka kita ketika si yogi diajarkan untuk mengobservasi pasak, cetasika atau kontak, maka dia harus benar-benar melihat karakteristiknya, ya. Kalau Anda ingat karakteristik dari pasak itu mirip-mirip dengan kata pasaknya itu sendiri, pusana kan. Pusana itu kayak sentuhan gitu ya. Jadi dia ada aktivitas untuk menyentuh objeknya begitu. Dan seterusnya gitu. Kalau rupa ya kita akan diminta untuk melihat elemen tanah atau mahabhuta gitu. Ya, ada banyak teknik meditasi saya katakan ya, tapi ada juga salah satunya yang hanya kita diajarkan hanya untuk melihat 4 mahabhuta begitu ya. Maka ketika melihat elemen tanah, kita diminta untuk melihat karakteristiknya gitu, yaitu kasar atau keras gitu, dan seterusnya ya. Atau kadang juga bahkan diminta untuk melihat tidak realitas hakikinya, tetapi nama sebagai satu entitas ya yang mempunyai karakteristik namana, membengkok ke arah objek gitu. Sementara rupa itu karakteristiknya adalah kita juga guru akan meminta kita untuk mengobservasi itu untuk membedakan nama dan rupa ya. Nama itu adalah karakteristiknya namana itu pembengkokan ya ke arah objek. Kemudian rupa itu karakteristiknya rupati ya, senantiasa berubah dan seterusnya gitu. Ya, itulah
salah satu teknik meditasi ya. Nah, jadi ketika yogi mengamati nama dan rupa dengan jelas dan bisa membedakan nama dan rupa berdasarkan laksana individualnya, artinya ini sudah melihat realitas hakiki ya, cita cetasika rupa gitu. Melihat laksana individualnya berarti masing-masing laksananya, masing-masing karakteristiknya, dan kemudian melihat, kemudian dia confirm bahwa nama rupa itu adalah dukkha, maka inilah yang disebut sebagai kesucian pandangan. Itu kata Wibhawinidika ya. Jadi kesucian pandangan untuk melihat bahwa nama rupa ini adalah dukkha. Nah, kemudian diteruskan sama Wibhawini, didik wisudi itu ya. Didik itu pandangan, disebut sebagai pandangan karena pengamatan nama rupa ternyata nama rupa tersebut tadi ternyata tidak ada diri, ya, dan disebut sebagai kesucian karena sifatnya yang membersihkan kotoran-kotoran kilesa-kilesa, seperti halnya misalkan pandangan tentang adanya diri atau atta wada gitu ya bahasa Palinya. Ini juga berkaitan dengan sakaya didik juga ya. Kemudian next slide. Wisudi yang berikutnya adalah itu yang saya beri garis tebal, hurufnya tebal, kangkha vitarana wisudi. Kangkha itu adalah kesangsian, mirip wicikicca. Kangkha itu mirip wicikicca, ya. Tapi untuk membedakan dengan wicikicca maka saya terjemahkan jadi kesangsian gitu, ya. Itu sinonim sih dengan wicikicca, keraguan. Witarana itu penanggulangan atau pelampauan, bisa juga penyeberangan gitu ya. Jadi menyeberangi kesangsian sehingga sudah tidak sangsi lagi, sudah tidak ragu lagi gitu. Itu arti dari witarana. Saya pernah menyampaikan satu khotbah Buddha yang berjudul Oga Tarana Sutta kan. Nah, itu berasal dari kata kerja yang sama, tarana dan witarana gitu. Ya, bisa penyeberangan, bisa penanggulangan gitu. Pemahaman kondisi-kondisi untuk batin dan materi tersebut juga dinamakan kesucian melalui penanggulangan kesangsian gitu ya. Jadi di tahapan ini yogi akan mulai melihat juga kondisi-kondisi untuk kemunculan batin dan materi gitu, realitas hakikinya ya. Pemahaman kondisi-kondisi dijelaskan oleh Wibhawinidika sebagai begini, nama dan rupa itu kan ini kata Wibhawini ya, nama dan rupa muncul pertama kali di setiap kehidupan di momen patik-sandi itu ya. Terus kemudian ya yogi akan diminta untuk melihat itu, kemudian juga akan diminta untuk melihat apa yang menyebabkan mengkondisikan kemunculan dari patik-sandi ini. Kalau di Wibhawini hanya diberikan 4 saja, yaitu awija, tanha, upadana, dan kama. Ya, saya ulangi lagi, awija, tanha, upadana, dan kama. Tapi sesungguhnya ini sama dengan diagram paticcasamuppada yang saya pernah tunjukkan kepada Anda, yang lingkaran itu, yang roda paticcasamuppada itu, ya, kan ada 5 sebab masa lalu kan, awija, tanha, upadana, kemudian kama bawa dan sangkara gitu. Jadi sebenarnya awija dan sangkara, kemudian awija itu sendiri berhubungan dengan tanha dan upadana, sangkara berhubungan dengan kama bawa. Itu ya, ada 5 itu. Tapi Wibhawini hanya menyebutkan 4, yaitu awija, tanha, upadana, dan kama sebagai sebabnya itu ya. Awija adalah ketidaktahuan atau moha cetasika, tanha adalah nafsu kehausan ya, nafsu kehausan itu tanha, upadana adalah pelekatan, dan kama adalah ya di sini harusnya kama bawa saja, bukan upapati. Kama bawa ya, bukan upapati bawa ya. Oke. Kama bawa. Oke, kemudian setelah itu, setelah kemunculan patik sandi di sepanjang kehidupan, kata Wibhawini atau di pawati, rupa akan muncul dengan kekuatan kama, cita, utu, dan ahara gitu ya.
Kalau rupa yang pertama muncul di Patik Sandi kita udah pernah belajar kan, kaya dasaka, bawa dasaka, dan waduk dasaka ya. Tapi kan setelah momen 7 minggu atau 11 minggu itu kan mulai muncul pasada kita kan, panca indera kan, materi sensitivitas dan lain sebagainya gitu. Tapi ini disebutkan di Pawati, rupa itu muncul karena dikondisikan oleh kama, cita, utu, dan ahara. Jadi itu pun harus diamati untuk bisa mencapai titik wisudi atau kesucian pandangan. Kemudian nama atau batin muncul dengan kekuatan kondisi-kondisi juga harus diamati. Misalkan seperti kondisi-kondisi bahwa batin ini tidak bisa muncul atau proses kognitif pintu mata tidak akan bisa muncul kalau tidak ada cakuk pasada dan objeknya. Kemudian proses kognitif pintu telinga tidak bisa muncul kalau tidak ada sotak pesada dan suara dan seterusnya begitu ya. Kemudian Wibawinitika juga bahkan menyebutkan begini, kusala cita secara khusus muncul karena adanya yoniso manasikara gitu ya. Dan 4 kondisi yang menguntungkan gitu, seperti bertempat tinggal di lokasi yang cocok. Ya, kalau kita bertempat tinggal di lokasi yang cocok kan kusala cita itu seringkali muncul kan. Sebaliknya kalau kita bertempat tinggal di tempat yang nggak cocok kan akusala cita yang muncul itu ya. Kemudian adanya dukungan dari orang-orang yang berbudi luhur atau sapurisa itu juga mengkondisikan kemunculan kusala cita gitu. Kemudian juga ada dari aspirasi-aspirasi kita serta kebiasaan-kebiasaan kita dalam melakukan kebajikan ya. Sebaliknya akusala cita itu muncul karena kebalikan dari yang saya sebutkan tadi. Kemudian kesadaran resultan dikondisikan, kemunculannya dikondisikan oleh kama-kamanya ya yang berhubungan. Kemudian awajana cita atau kesadaran yang mengarahkan ke pintu baik itu panca indera maupun batin, itu dikondisikan oleh apa? Kata Wibawini disebutkan dikondisikan oleh bawangga. Nah, Anda harus ingat proses kognitif. Kan memang sebelum panca dwara wajana itu adalah bawangga cita, sebelum mano dwara wajana pun juga adalah bawangga cita gitu. Kemudian kiriya jawana, apa yang mengkondisikan kiriya jawana? Dikatakan kiriya jawana dikondisikan oleh rangkaian kesadaran di mana asawa-asawa telah dihancurkan, ya, yaitu rangkaian kesadaran para arahat. Demikianlah pemahaman yang muncul melalui pengamatan langsung di dalam vipassana. Di tahapan ini, yogi bisa mengatasi keraguan dalam 16 model. Saya mungkin udah jelaskan, ada di buku mungkin Anda bisa baca. 16 model keraguan, itu di buku mana ya? Atau di buku pertama, mungkin manual Abhidhamma pertama, seingat saya sudah pernah menulis itu, 16 keraguan. Ya, yaitu 16 itu adalah apakah saya eksis di masa lalu, apakah saya tidak eksis di masa lalu, apakah saya akan eksis di masa depan atau tidak eksis di masa depan dan seterusnya. Itu ada 16. Juga keraguan yang berjumlah 8 itu pun juga saya sebutkan di buku manual gitu, yaitu misalkan kita ragu terhadap guru kita atau terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, latihan, Paticca Samuppada, masa lalu, masa depan, masa lalu dan masa depan, gitu. Ada 8 keraguan itu. Gitu. Di Vipassana itu harus dihancurkan, artinya itu harus direalisasi bahwa sesungguhnya apa yang diragukan itu tidak sesuai dengan realitas, gitu ya. Nah, ini pun tadi juga disebut sebagai kesucian karena disebut sebagai kesucian pandangan. Nah, definisi dari kesucian itu adalah karena membersihkan batin dari noda pandangan bahwa sesuatu itu muncul tanpa adanya sebab dan kondisi. Ya, kalau Anda bervipassana dan mencapai tahapan ini dan kemudian Anda mempunyai guru yang terampil, maka pengalaman itu menjadi pengalaman yang tidak terlupakan, ya. Itulah mengapa peran guru itu penting, gitu. Peran guru itu penting. Dan saya selalu apa ya istilahnya ya, selalu terharu, bener nggak ya, kalau mengingat hubungan guru dan murid karena pengalaman-pengalaman masa lalu saya di mana saya
mencari ke sana sini hanya untuk menemukan guru yang saya butuhkan, begitu ya istilahnya ya. Itu jadi ketika Anda sudah menemukan guru yang benar-benar bisa, yang Anda meyakininya dan dia ternyata benar-benar bisa membimbing Anda, maka semua pengalaman Anda, kedekatan Anda dengan guru itu benar-benar setiap kali Anda mengingatnya itu akan selalu memunculkan kebahagiaan gitu. Beberapa hari yang lalu saya pernah berbicara dengan salah satu murid Sele Kemawangsi ya, waktu telepon itu saya sampaikan, karena kebetulan saya menerjemahkan itu kan rute seorang murid mendekat kepada guru itu kan, saya sampaikan, kemudian saya juga sampaikan tentang saya itu selalu kalau mengingat perjalanan, mengingat guru-guru saya itu yang muncul lah, itu rasa-rasa yang damai, bahagia begitu, karena paling tidak saya berusaha keras menjadi seorang murid yang baik, misalkan dengan patuh gitu, dengan tidak pernah membantah gitu ya. Kalau nggak cocok ya sudah, tidak perlu membantah, pergi saja ganti gitu. Saya sampaikan demikian, makanya saya tidak pernah membantah kepada guru-guru saya. Saya tidak hanya mempunyai guru satu kan, guru saya juga beberapa, dan saya berbahagia karena kepada mereka semua seingat saya tidak pernah membantah gitu. Ya, itulah yang indah di dalam agama Buddha ya, hubungan guru dan murid gitu. Baik, saya lanjutkan. Jadi itu tadi di tahapan didik wisudi tadi, yogi mengatasi keraguan dalam 16 model dan juga 8 model ya. Dan itu disebut kesucian karena membersihkan batin dari noda pandangan bahwa sesuatu itu muncul tanpa adanya sebab dan kondisi. Itu menarik sih. Pengalaman-pengalaman seperti ini pun mencerahkan sih, bahwa ternyata segala sesuatu itu muncul bukannya tanpa sebab gitu. Ya, apalagi kan saya ini kan berasal dari sejak kecil bukan Buddhis gitu, yang ajarannya berbeda. Jadi ketika dibimbing seperti itu menjadi memorable. Ya. Nah, mari kita lanjutkan. Ini agak panjang. Tato parang panak tatak, ini agak panjang. Next slide ya. Selanjutnya ini dari Abhidhamma Sanggaha. Setelah itu tadi, ketika formasi-formasi di 3 tingkatan, artinya 3 tingkatan itu formasi itu yang terkondisi itu ada 3 tingkatan, yaitu tingkat kama wacara, tingkat rupa wacara, dan tingkat arupa wacara ya. Yang adi duniawi atau lokutara tidak, karena itu bukan objek meditasi kan. Setelah itu, ketika formasi di 3 tingkatan bersama dengan kondisi-kondisinya yang telah dibagi ke dalam pembedaan masa lalu dan lain-lain telah dipahami seperti yang sudah saya sampaikan tadi, seorang meditator mengumpulkannya dengan kekuatan klaster-klaster dengan mengacu pada agregat-agregat dan lain-lain. Ingat, klaster di sini kalapa, jangan diartikan sebagai rupa kalapa ya, karena arti dari klaster itu kayak kumpulan gitu ya. Kalapa itu kayak kumpulan ya, kayak klub gitu ya, kalapa ya. Ini menarik loh sebenarnya. Saya pernah mendengarkan pemaparan dari Bante Bodhi Amerika itu, yang tinggal di Amerika ya, Biku Bodhi. Beliau mengatakan bahwa bahasa Pali dan bahasa Inggris itu mempunyai kedekatan gitu. Rootnya itu sama, katanya begitu. Waktu itu karena saya belum menulis buku, ketika mendengarkan itu tidak ngeh gitu kan. Tapi begitu sudah menulis 11 buku ini, saya jadi agak ngeh gitu, bahwa apa yang beliau ucapkan itu ya sepertinya benar. Karena sebenarnya banyak sekali kata-kata bahasa Pali dan bahasa Inggris itu yang mempunyai kemiripan. Kayak kelapa itu bisa diartikan kelapa, itu club gitu, club CLUB bahasa Inggris gitu. Anda pernah mendengar kama pada gitu. Ya, jalan kama. Itu pada, itu bahasa Inggrisnya ya path gitu, PATH gitu. Nah, banyak sekali, banyak kata-kata bahasa Pali yang mempunyai kemiripan dengan bahasa Inggris gitu. Jadi ketika saya menulis buku itu,
bertemu dengan kata-kata yang mirip-mirip bunyinya dengan bahasa Inggris, penulisannya juga mirip dengan yang bahasa Inggris gitu. Saya jadi teringat kata-kata dari Bhante Bodhi lama sekali dulu yang saya pernah dengarkan begitu, ya. Bahwa beliau mengatakan itu tadi bahasa Pali dan bahasa Inggris itu memiliki kedekatan gitu, dari akar bahasa yang sama katanya. Dan menerjemahkan bahasa Pali ke bahasa Inggris lebih enak, lebih mudah. Bagi saya menerjemahkan Pali ke bahasa Inggris lebih enak itu dibandingkan harus menerjemahkan bahasa Pali ke bahasa Indonesia. Karena urut-urutannya agak mirip juga gitu. Kalau dengan bahasa Indonesia kadang agak berbeda jauh begitu. Oke, kita lanjutkan. Next slide. 53 ya. Dengan pengetahuan yang dinamakan pemahaman atau samasana jnana, maka yogi atau dia memahami formasi-formasi tersebut dalam 3 laksananya, ya, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Ya, yang pertama adalah dipahami tidak kekal. Kenapa? Karena mengalami kehancuran. Ya, jadi ketika Anda merealisasi anicca itu karena dhamma yang Anda amati, yang di dalam vipassana Anda itu Anda melihat kehancurannya gitu, ya. Apapun cita-cita sikar rupa Anda lihat itu kehancurannya gitu. Kemudian penderitaan, ya, itu dalam arti keadaannya yang menakutkan gitu, ya, menakutkan karena ya hanya seperti itu, muncul lenyap begitu. Jadi tidak fun gitu, ya. Kemudian bukan diri dalam arti ketiadaan dari intisari, yaitu kalau Anda ingat ceramah saya tentang Anatta Lakkhana Sutta, saya menjelaskan tentang kenapa disebut anatta, karena salah satunya misalkan tidak ada wasi. Wasi itu pemiliknya, pengendalinya tidak ada gitu. Tidak ada yang merasakan juga tidak ada yang mengalami juga tidak ada gitu, ya. Atau 20 sakaya didik, ya, adanya entitas kekal yang memiliki tubuh jasmani gitu, atau yang ada di dalam tubuh jasmani dan seterusnya begitu. Itu tidak ada yang seperti itu gitu. Kemudian juga memahami formasi-formasi dengan kekuatan dari durasi gitu, ya. Nanti akan dijelaskan di Wibhawinidika durasi. Di sini itu mungkin masa lalu, masa depan, dan masa sekarang begitu. Kemudian kontinuitasnya juga, momennya juga, ya kita akan belajar itu di Wibhawinidika. Kita baca saja dulu, next slide. Kemudian yogi atau dia berkontemplasi dengan sepenuhnya tentang apa yang dia kontemplasikan, udaya baya, yaitu kenaikan dan kejatuhan dari semua fenomena. Jadi ini adalah istilah lain dari kemunculan dan kelenyapan, ya. Tapi karena bahasa Palinya adalah udaya baya, udaya itu rising, baya itu falling, maka ini adalah kenaikan dan kejatuhan. Dengan menggunakan pengetahuan tentang kenaikan dan kejatuhan dari formasi tersebut, dengan kekuatan kondisi-kondisinya dan dengan kekuatan momen, artinya yang diamati itu ya rising fallingnya, kenaikan dan kejatuhannya dengan kekuatan di sini artinya simply itu adalah ya sebagai gitu, atau pokoknya yang diamati. Arti dengan kekuatan kondisi artinya yang diamati adalah kondisi-kondisinya gitu. Dengan kekuatan momen maka yang diamati adalah momen-momennya gitu, ya. Termasuk ketika yogi mengamati proses kognitif di mana ada momen-momen kesadaran yang berbeda-beda kan. Next slide. Nah, ini juga benar-benar peran guru itu sangat penting, ya. Peran guru itu sangat penting. Itu di tanda yang ketiga, obasadi vipassanu pakilesa, itu ada istilah teknis tuh. Obasadi vipassanu pakilesa. Nah, itu istilah teknis. Ya, Anda boleh hafalkan. Vipassanu pakilesa itu terdiri dari 2 kata, vipassana plus upakilesa. Upakilesa itu adalah cacat, kecacatan, ya, kecacatan vipassana itu.
ya, atau cacatnya wipasana atau kotoran di dalam wipasana gitu ya. Itu ada harusnya ada 10 kalau tidak salah. Itu obasadi, artinya obasa dan lain-lain. Wipasana upakilesa. Kenapa saya katakan penting? Karena kalau Anda tidak mempunyai guru ketika mengalami salah satu atau bahkan mungkin semua dari wipasana upakilesa ini, Anda akan menganggap ini adalah pencerahan. Ya, dan Anda atau bahkan Anda akan menganggap ini sudah dekat dengan nibbana gitu. Karena ketika tahapan ini muncul, yogi itu sudah advance, latihannya itu sudah berkembang dengan sangat baik ya, sehingga di tahapan yang seperti ini akan muncul bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa semua ya, ada 10 kalau tidak salah. Yang satu itu bahasa Pali yang di atas itu obasa. Obasa itu Anda akan melihat sinar-sinar yang gemerlapan, yang menarik perhatian Anda begitu ya. Yang mungkin Anda tidak akan belum pernah mengalaminya gitu, sinar cahaya gitu. Bukan nimita, tapi ini berbeda begitu. Berbeda karena dia benar-benar ini pengalamannya berbeda. Kemudian obasa itu cahaya, piti itu Anda tahu yaitu kegembiraan yang meluap-luap. Pasadi itu ketenteraman ya. Anda kayak berada di dalam ruang hampa begitu, sangat tentram sekali. Adimoka itu kebulatan tekad ya. Pagaha itu kayak usaha yang semakin gigih, nggak ada capeknya istilahnya begitu. Sukang itu adalah kebahagiaan. Udah berapa tadi? Obasa, piti, pasadi, adimoka, pagaha. 5 sukang, kebahagiaan. Nyana itu adalah pengetahuan. Upadhana 8 itu adalah kayak sati ya. Upadhana itu mirip-mirip sati. Kemudian UPK itu adalah tatra majatata ya. Sangat tatra majatatanya sangat kuat gitu. Dan nikanti ini pelekatan yang sangat halus. Di sini juga peran guru itu penting. Karena kalau tidak akan sulit memahami bahwa ini nikanti, ya, pelekatan yang sangat halus begitu. Ada 10 kan, ya. Obasa itu Anda boleh hafalkan. Obasa, piti, pasadi, adimoka, pagaha, sukam, nyana, upadana, upeka, nikanti gitu, ya. Nah, Wibawinidika menjelaskannya seperti ini. Ketika yogi berkontemplasi akan muncullah tadi obasa itu cahaya, piti itu kegembiraan, pasadi ketentraman, kemudian adimoka itu kebulatan tekad, ketetapan hati, keputusan, kemudian pagaha di sini itu usaha, energi kayak wirya pagaha itu, kemudian suka itu tadi kebahagiaan, nyana pengetahuan, upadhana ya tadi yang berikutnya itu adalah kehadiran batin. Batin itu selalu berada di present moment. Dan itu otomatis gitu. Setiap menggerakkan tangan, menggerakkan tubuh, bahkan ketika makan pun itu yogi akan merasakan bahwa batinnya benar-benar berada di setiap momen gitu. Menarik gitu ya. Jadi setiap pergerakan tangan itu bahkan ketika memasukkan makanan pun yogi itu melihat dengan jelas setiap momen pergerakan dari tangan dia gitu ya. Kemudian UPK keseimbangan batin dan pelekatan ini bisa muncul ketika seorang yogi berwipasana ya. Nah, kesucian melalui pengetahuan dan penglihatan terhadap jalan dan non jalan adalah maga nyana dasana wisudi itu maga amaga nyana dasana wisudi adalah penentuan laksana atau karakteristik dari jalan dan laksana yang bukan jalan dengan melalui pemahaman tentang bahaya dari cacatnya wipasana yaitu cahaya dan lain-lain ya itu tadi. Maka guru akan mengatakan no itu bukan gitu ya, itu bukan jalur menuju ke nibbana, ini bukan jalan gitu ya. Dan akhirnya guru akan memberikan instruksi yang lain gitu untuk kembali lagi ke jalur yang benar gitu ya. Sekali lagi wipasana tidak mudah, benar-benar membutuhkan guru yang terampil, yang benar-benar menguasai artinya dia sendiri sudah mengalaminya gitu ya. Jadi
Kalau Anda menemukan guru yang seperti itu, kemajuan itu bisa cepat sekali dicapai gitu. Jadi itu tadi yang disebut wipasana upakilesa ya, wipasanu pakilesa karena disambung. Wipasanu pakilesa atau kecacatan wipasana, cacatnya wipasana. Kalau yogi terjebak di obasa, pitik, pasadi dan seterusnya tadi, maka dia akan keluar jalur, istilahnya begitu. Itu tadi adalah bukan jalan, itu akmaga gitu, ya. Nah, jadi saya rasa mungkin karena waktunya ya, yang paragraf 53 saya jelaskan minggu depan saja ya. Kita cukupkan kelas kita pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Anumodana Bante atas penjelasan Abhidhamma yang telah disampaikan kepada kami. Ya. Ya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk itu kami akan bacakan tata tertib sesi tanya jawab ini. Tata tertib sesi tanya jawab. Saat sesi tanya jawab, bagi kalamita yang ingin bertanya, dipersilakan klik tanda raise hand. Fitur ini ada di partisipan bila yang menggunakan komputer dan ada di titik 3 bagi yang menggunakan handphone. Panitia yang akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya. Pertanyaan kalamita diharapkan sesuai dengan topik ceramah. Bagi kalamita yang diperbolehkan bertanya akan di-unmute oleh host. Kalamita diharapkan memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili. Dikarenakan adanya keterbatasan, maka harap maklum jika tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. Agar memberikan kesempatan kepada kalamita yang ingin bertanya, kami mohon agar masing-masing penanya hanya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu. Kalamita diharapkan jika ada yang bertanya untuk raise hand. Saat ini belum ada yang raise hand ya Bante? Oh iya. Oke. Iya. Karena semuanya sudah jelas. Materinya berat. Karena ini benar-benar pengetahuan yang luar biasa Bante. Ya, kalau tidak ada diakhiri nggak apa-apa. Apakah kalamita masih ada yang ingin bertanya? Sepertinya belum ada Bante. Baik, ya ditutup aja, dilanjutkan sesi berikutnya. Baik Bante. Baik kalamita. Selanjutnya dikarenakan tidak ada yang bertanya, kita akan melakukan satu lagi kebajikan, yaitu dana parami, di mana Anda dapat berdana melalui dompet digital dengan scan QR code yang ada di layar komputer atau handphone Anda. Atau Anda bisa dengan transfer ke rekening BCA Yayasan Dhamma Wihari dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda. Barcode QR ini pun bisa Anda foto dan disimpan di handphone Anda supaya Anda bisa melakukan dana kapanpun dan dimanapun Anda berada. Kami ingatkan kembali kalamita untuk tidak meninggalkan kelas online ini sebelum Bante meninggalkan kelas. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Dengan penuh sukacita dan pemahaman yang benar tentang berdana, mari kalamita kita siapkan batin untuk melakukan kebajikan melalui dana parami.
Anumodana kami ucapkan kepada kalian semua. Selanjutnya Bante akan membimbing kita semua untuk melakukan pelimpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini. Mari kalian minta semua kita beranjali. Baik, ikuti saya. Idame punyang. Idang me punyang. Asawakaya wahang. Asawakaya wahang. Hotu. Hotu. Idame punyang. Idang me punyang. Nibanasa. Nibanasa. Pacayo. Pacayo. Hotu. Hotu. Ya bagang. Mama punya bagang. Sabak satanang. Sabah satanang. Bajemi. Bajemi. Tesabe. Tesabe. Mesamang. Mesamang. Ya bagang. Punya bagang. Bantu. Labantu. Semoga jasa kebajikan saya ini Semoga jasa kebajikan saya ini mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. Semoga jasa kebajikan saya ini Semoga jasa kebajikan saya ini menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. Saya membagikan bagian kebajikan ini Saya membagikan bagian kebajikan ini kepada semua makhluk. kepada semua makhluk. Semoga mereka semua mendapatkan bagian kebajikan yang sama dengan saya. Sadu. Sadu. Terima kasih atas Dhamma Desana dan bimbingan Bante pagi ini. Mari kita tetap beranjali sambil berucap anumodana Bante atas Dhamma Desana dan bimbingannya. Semoga Bante selalu dalam keadaan sehat berbahagia. Anumodana Bante. Bante sehat selalu. Semoga Bante selalu dalam keadaan sehat berbahagia selalu. Dengan berakhirnya pembabaran Dhamma, kami mempersilakan Bante untuk meninggalkan kelas Abhidhamma online ini. Demikianlah Kalyamita dan kelas Abhidhamma DBS online pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri kelas hari ini, izinkan kami untuk kembali membacakan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, jangan lewatkan kelas Pariyati Sasana besok pagi pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 dimulai pukul 8.30, di mana kali ini Asin Geminda akan membahas khotbah tentang landasan-landasan kebajikan Punya Kiriya Watu Sutta, kelas yang pertama melalui Zoom dan live streaming YouTube. Pengumuman selanjutnya, DBS mengundang kalian mita semua untuk bergabung dalam perayaan Dana di bulan Katina 2534 Buddhist Era atau tahun 2020 secara live streaming melalui YouTube kanal DBS pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 pukul 13 hingga pukul 15.30. Jadi akan dilaksanakan bukan pada pagi hari melainkan pada siang hari dengan tema Pariyati adalah fondasi Pati-Pati. Bersamaan dengan peran Katina tersebut, DBS akan meluncurkan 2 buku sekaligus, yaitu buku Abhidhamma Bab 7 kategori-kategori volume kedua dan buku penjelasan Sutanta 4. Untuk mendukung acara tersebut, DBS membuka kesempatan berdana dengan sponsorship dan ucapan Katina dengan cara transfer ke Yayasan Dhamma Wihari BCA nomor rekening 6275191918 dengan kode 06. Paling lambat 8 November 2020. Yang pertama adalah berupa dana sponsorship, terdiri dari Sasana Dugaha 100 juta rupiah, Panya 50 juta rupiah, Samadhi 35 juta rupiah, Sati 25 juta rupiah, Wirya 15 juta rupiah, dan Sada 10 juta rupiah.
Selain itu, kalian minta juga bisa berdana melalui ucapan Katina. Yang pertama adalah dengan iklan usaha atau secara personal, 5 juta rupiah berupa iklan usaha 1 layar dengan ditambah dengan perlengkapan jubah, kemudian iklan setengah layar dan juga perlengkapan sangga sebesar 2,5 juta rupiah. Selain itu juga ada running text yang disertai dengan jubah 1,3 juta rupiah, running text disertai dengan perlengkapan sangga 1 juta rupiah, running text yang disertai dengan paket obat-obatan 700.000 rupiah, dan hanya running text 500.000 rupiah. Semua materi sponsor dan ucapan Katina diharapkan telah diterima oleh DBS sebelum 8 November 2020. Selain itu, kami juga mengundang kalian minta semua untuk berdana Catu Pacaya 4 kebutuhan pokok anggota Sangga dengan nominal 1 juta rupiah, 600.000 rupiah, 300.000 rupiah, dan 150.000 rupiah. Dana tersebut dapat Anda transfer ke BCA nomor rekening 6275191918 dengan kode 606 paling lambat 14 November 2020, atau kalian minta semua bisa scan QR yang pada layar yang tertera. Untuk keperluan sponsorship dan dana Catu Pacaya, Anda dapat melihat 6 orang tim penggalangan dana Katina DBS yang terdiri dari Saudara Budiman Butopo, Ibu Suyati Tan, Saudari Catherine Hadiwijono, Saudari Evi, Ibu Veronica, dan Saudari Fili. Anda dipersilakan menghubungi tim Galang Dana Katina untuk berpartisipasi dalam sponsorship atau dana Catu Pacaya. Berikutnya adalah dana buku manual Abhidhamma bab 7 untuk volume yang kedua kategori dengan kode 23. Kami harapkan dukungan kalian minta dengan batas akhir 25 Oktober 2020. Seperti diketahui, bab 7 ini kaya akan referensi sehingga harus diterbitkan dalam 2 volume. Selanjutnya, DBS akan mencetak ulang buku manual Abhidhamma bab 3 serba neka edisi kedua yang diperbaharui. Mari kalian minta kita berdana buku sebagai ucapan syukur atas ulang tahun, anniversary, kelulusan, kelahiran, pelimpahan jasa, dan lain-lain dengan kode 43, batas akhir 29 November 2020. Pengumuman berikutnya telah terbit buku 9 Sifat Agung Buddha edisi kedua yang diperbaharui. Bagi kalian minta yang berminat bisa menghubungi Divisi Propagasi 081387003600 atau dengan secara online, pemesanan secara online melalui bit.ly/dbsbook. Pengumuman berikutnya, sudah 4 tahun DBS berkarya dan harapan kami manfaatnya sudah dirasakan umat Buddha di pelosok Nusantara. Mari kalian minta bergabung dalam komunitas penyokong ajaran Buddha, Buddha Sasana Nugaha membantu operasional DBS. Selanjutnya, kami memberikan kemudahan cara berdana bagi Anda dan seluruh keluarga dalam mendukung kesinambungan Dhamma dan memperkukuh Dhamma di Nusantara dengan berdana via e-wallet, yaitu dengan GoPay. Dengan kode diantaranya adalah sebagai berikut: 00 untuk operasional DBS, 01 untuk Sangga, 02 untuk pendidikan Samanera dan Sayalai, 03 untuk penerbitan buku, dan 08 untuk tawaran dana, serta 10 untuk perpustakaan. Agar tidak ketinggalan berita-berita DBS, mari kalian minta semua bergabung dalam WhatsApp grup komunitas Buddha Sasana Nugaha DBS yang berisi informasi jadwal kelas dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan DBS, informasi buku-buku yang bisa Anda pesan, informasi penggalangan dana buku, dan lainnya. Anda bisa scan QR Code yang tertera di layar Anda. Terakhir, kalian minta jangan lupa untuk selalu follow, like, dan subscribe YouTube, Facebook, dan Instagram DBS supaya tidak ketinggalan informasi-informasi kegiatan DBS. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di kelas online DBS berikutnya. Sukhi Hontu kalian minta, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.